Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sholatul jamaati, terkait dengan sholat berjamaah. Bagaimana definisinya, kemudian fadilahnya, kemudian hikmahnya, kemudian tata caranya, kemudian ma yata'allaqu biha, apa yang berhubungan dengan berjamaah. Yang pertama adalah terkait dengan definisi daripada jamaah itu sendiri. Al-jama'atu hiya al-irtibatu al-hasilu baina sholatil imami wal ma'mumi. Jamaah itu adalah sebuah ikatan, al-irtibat, sebuah ikatan al-hasilu yang bisa menghasilkan, yang bisa terikat hasilnya baina sholatil imami wal ma'mumi, antara sholat imam dan juga sholatnya makmum, terikat dia. Jadi imamnya sujud, dia sujud, imamnya ruku, dia ruku, maka disebut dengan berjamaah. Itu secara definisi artinya berjamaah. Kemudian landasan daripada berjamaah itu ada di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Nah, ketika kamu hendak melakukan sholat, maka hendaklah lakukan secara berjamaah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dikatakan, sholatul jamaati afdolu min sholatil fazzi bisaba'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, banding 27 derajat. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, bi khamsin wa isrina darajat, 25 derajat. Jadi ada yang 27 derajat, ada yang 25 derajat. Jadi ada dua hadis, yang satu bilangnya 25 derajat, yang satu bilangnya 27 derajat. Kemudian di ijma' ulama, ya, semua para ulama sepakat masru'iyati al-jamaah, disyariatkannya berjamaah. Bahkan wakana salafu, para ulama salaf, ya, ulama-ulama dulu, ya'zuna anfusahum, mereka merasa rugi, ya, ketika salah sata ayamin iza fatathum at-takbiratul ula. Kalau dia misalnya dia ketinggalan takbir yang pertama, masbuk aja mereka udah rugi. Rugi sampai salah sata ayam, sampai 3 hari dia. Aduh, saya nggak dapat takbiratul takbirat yang pertama, begitu. Itu saking nanti ada keutamaannya. Orang yang ikut berjamaah tapi nggak masbuk, takbir pertamanya bersama imam, gitu. Nah, itu ada ininya, ada fadilahnya. Nah, sehingga rugi banget. Menyesal sekali para ulama dulu ketika ia nggak dapat takbirat yang pertama. Kemudian wasaba'ata ayyam, 7 hari dia menyesalnya kalau sampai meninggalkan berjamaah. Satu sholat aja meninggalkan berjamaah dia. Udah 7 hari 7 malam dia merasa menyesal banget begitu. Aduh, kemarin itu saya, hari Kamis kemarin saya nggak berjamaah. Itu seperti itu, sampai seperti itu. Para ulama kita sampai seperti itu. Wa fadluha, dan keutamaannya jelas, annaha afdalu min sholatil munfaridi, lebih utama daripada sholat sendirian, bisaba'in wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Wa anna bikulli khutwatin ilaiha hasanah, dan setiap langkahnya dari rumah menuju ke masjid untuk berjamaah, hasanah, ada kebaikan-kebaikan. Wa rafa'a darajat, akan diangkat juga derajatnya. Jadi langkahnya itu juga dihitung juga. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyalqiyallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is sholawati haitsu yunadi bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa annahum min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum.
Jadi sampai mengancam di sini, hadisnya panjang, sampai mengancam di sini orang yang sholat sendirian, orang yang tidak mau berjamaah, sayang banget. Padahal disuruh berjamaah. Kemudian juga wama min rajulin yatatoharu fayuhsinut tahur. Tidak ada seseorang yang orang tersebut dia bersuci, berwudu, kemudian membaguskan wudunya, summa ya'madu ila masjid, kemudian sengaja untuk ke masjid, bukan di rumah. Jadi di rumah sih sebenarnya bisa berjamaah, tapi ini hadisnya di masjid. Summa ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian ia menuju ke masjid, ya, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yahtuha hasanah. Allah akan tulis setiap langkahnya itu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan Allah angkat dengan beberapa derajat setiap langkahnya. Wa yuhti anhu sayi'ah, dan dihapus keburukan-keburukan. Walau ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Dan kalau mau kamu tahu, orang yang tidak berjamaah itu adalah orang yang biasanya orang yang terkena sifat munafik. Sampai seperti itu diancamnya. Wa aidon, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dikatakan keutamaan berjamaah, basiril masain, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang jalan ke masjid, pergi ke masjid. Fidzulm, di dalam kegelapan. Dulu kan zaman Rasul gelap, nggak ada lampu. Ilal masajid, ke masjid, bukan di rumah jamaahnya. Bin nuritam, nanti di hari kiamat itu akan bercahaya secara sempurna. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang ke masjid itu fadilahnya, ya, fadilah orang yang ke masjid luar biasa. Kemudian para ulama ada yang menafsirkan atau menganalisa mulai tingkatan mana jamaah yang paling oke, yang paling kuat begitu. Wa akidul jamaati fi ghairil jum'ah, yang paling kuat itu adalah Jumat. Jamaah Jumat itu yang paling kuat. Kenapa? Karena tahu sendiri kalau misalnya datang di hari Jumat, kalau datangnya jam 10 itu dapat apa? Dapat sapi apa tuh. Kemudian kalau datangnya jam 11 dapat kambing kalau tidak salah ya. Kemudian kalau datangnya jam 12 dapat ayam. Kemudian kalau yang terlambat dapat telurnya doang gitu. Nah, itu ada yang sampai seperti itu. Nah, kemudian setelah berjamaah Jumat, jamaatus subuh. Jamaah sholat subuh. Nah, itu yang utamanya. Karena ada fadilah-fadilahnya itu. Summal isya, kemudian jamaah isya nanti. Summal asar, kemudian jamaah sholat asar. Kemudian baru yang sholat-sholat yang lainnya. Zuhur, kemudian baru maghrib. Karena ada dua hadis di sini. Nah, ada dua hadis. Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah. Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa shaffil awal. Kalau andai kata manusia tahu apa yang ada ketika dipanggil oleh azan, dipanggil azan, kemudian dia ke masjid, dan wasofil awal, dan di sop yang pertama itu, summa lam yajidu, kemudian ia tidak mendapatkannya, maka dia akan merasakan kerugian. Walau ya'lamuna, kalau dia tahu apa yang ada di ganjaran yang ada di sop awal dan orang yang ke masjid itu, la atauhuma, mereka akan mendatangi ganjaran orang-orang yang fadilah orang yang berjamaah di masjid dan sop awal itu, walau habwan, walaupun merangkak. Jadi misalnya dia merangkak pun dia akan datangi, karena saking luar biasanya ganjaran berjamaah ke masjid kemudian di sop yang pertama. Nah, kemudian di hadis Utsman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Imam Bukhari, man shallal isya, barang siapa yang sholat isya fi jamaatin, berjamaah, faka'annama qoma nisfal laili, maka dia seakan-akan dia sholat setengah malam, nisfal lail. Wa man shalla subha, kalau dia berjamaah juga di waktu subuh, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Itu fadilahnya kalau digabung, artinya dia isya berjamaah juga,
subuh berjamaah dia semalam suntuk, dia pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kemudian hikmahnya kita tidak terlalu panjang lebar karena mungkin sudah pada tahu semua. Hikmahnya adalah kita bisa saling ta'alub dan lain sebagainya. Ini semua adalah bagian dari hikmah. Kemudian kita langsung ke hukumnya. Hukmu sholatil jamaati, hukum sholat berjamaah. Yang pertama adalah qalal hanafiyyah wal malikiyah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, al jama'atu fil faraidi, jamaah di sholat-sholat fardu, gairul jum'ah, selain Jumat ya. Kalau Jumat kan beda ya, dia wajib. Sunnatun muakkadatun, dia sunnah muakkadah. Dia sunnah muakkadah. Lirrijalil aqilina alqadirina, bagi laki-laki yang berakal, yang mampu dia berjamaah, nggak ada uzurnya, min gairi harajin, tidak ada uzur, tidak ada kesulitan, tidak ada masakkoh, tidak ada masakkoh. Fala tajibu, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Fala tajibu alan nisa'i, maka dia tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan bagi wanita. Jadi menurut mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik, di rumah dia, jamaahnya di rumah, lebih baik di rumah. Wasibiyani, dan anak-anak, tidak dia. Kemudian juga tidak diwajibkan, artinya anak-anak ya boleh juga datang, boleh juga tidak, begitu. Wa kaunuha sunnah, dan dia hanya sunnah saja. Kalaupun datang boleh, tapi tidak sampai derajat sunnah muakkadah. Karena di dalam hadis sholatul jamaati tufaddilu sholatal fardhi bi khamsin wa isrina darajah. Ganjarannya 25 derajat, bahkan di hadis yang lain ganjarannya 27 derajat. Kemudian waqala Syafi'iyah, dan Imam Syafi'i mazhabnya al jama'atu fardu kifayatin. Nah, di menurut mazhab Imam Syafi'i dia lebih tinggi lagi. Nah, kalau fardu kifayah itu lebih tinggi dia daripada sunnah muakkadah. Ini diambil dari Mughnil Muhtaj dan juga Al-Muhazzab Al-Majmu' Imam An-Nawawi, juga Imam As-Sirbini, yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu adalah sholat berjamaah fardu kifayah. Kalau nggak ada yang berjamaah dalam satu kampung, dosa semua. Jadi lebih tinggi daripada sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah kan kalau nggak ada satu kampung ya nggak apa-apa. Tapi kalau fardu kifayah, itu tandanya dia harus ada itu. Dan lebih tinggi derajatnya daripada sunnah muakkadah. Namanya wajib di atas sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya itu di hadis Nabi juga. Jadi jamaah Imam Syafi'i mazhabnya yang mengatakan fardu kifayah itu berdasarkan dalil. Nah, di sini riwayat Abu Daud, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Apa katanya? Ma min salasatin fi qaryatin. Kalau tidak ada 3 dalam satu kampung, wala budda la tuqamu fihil jamaah, yang tidak melaksanakan sholat jamaah, illa istahwaza alaihi musyaiton, maka sebenarnya setan sedang menguasai daerah tersebut. Jadi benar-benar dia kalau nggak ada satu kampung aja yang berjamaah. Ini kalau di sini 3 ya, bukan 2. Ini nanti kita akan lihat. Maka setan akan menguasai mereka. Kalau misalnya, makanya disebut dengan jamaah itu adalah fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i, begitu. Bahkan Imam Syafi'i juga berdalil hadis Abu Hurairah, asqalu sholatin alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat fajar. Kemudian juga Imam Syafi'i juga berdalil dengan yang lain. Nah, kalau Imam Ahmad dia lebih tinggi lagi. Al jama'atu wajibatun wujubu ainin. Wajib individu. Kalau tidak berjamaah dosa. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Nah, ini diambil dari kitabnya Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ya, uzurnya nanti ini akan ditafsirkan oleh para ulama, apa itu uzur-uzurnya. Apa sakit, ada hujan, ada urusan yang lain yang pokoknya intinya uzurnya itu banyak penafsiran di sana. Tapi kalau nggak ada uzur, diam aja di rumah begitu,
nggak usah ke masjid, nggak ada hujan, nggak ada apa, nganggur di rumah begitu. Itu dia kena dosa menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Berdasarkan dalil, ini Abu Hurairah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang, kalau misalnya ada orang yang tidak berjamaah, maka aku ingin sekali membakar rumah-rumah mereka itu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang lain tentang orang buta itu, anna rajulan a'ma, ada seorang yang buta berkata, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun, saya nggak ada yang nuntun ini, buta, nggak ada yang nuntun, yaquduni ilal masjid, nuntun ke masjid. Fasa'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya minta agar Nabi itu merukhsah, meringankan supaya saya sholat di rumah begitu ya, supaya saya sholat di rumah. Fayusalli fi baitihi, kemudian ia sholat di rumah. Farakhasu lahu, kemudian ia mendapatkan rukhsah dari Rasulullah karena yang nuntun. Tetapi di hari keduanya, falamma walla da'ahu, kemudian kalau ada yang nuntun, kemudian hal tasma'un nidah, apa kamu mendengarkan azan? Faqala na'am, iya. Qala fa'ajib, maka wajib. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hambal, riwayat Imam Muslim. Kalau ada yang nuntun itu, orang buta itu ada yang nuntun sampai wajib. Orang buta aja begitu, dianterin maksudnya begitu, ayo kita masjid diboncengin misalnya, dan lain sebagainya, maka dia wajib. Tapi kalau sendiri bingung, maka dia ada uzurnya, ada uzurnya. Kemudian di hadis yang lain Abu Hurairah, la sholata li jaril masjid, tidak ada sholat bagi penduduk tetangga-tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Ini yang tetangganya. Itu di masjid ya, kecuali di masjid. Hadis riwayat Darul Qutni dan Imam Baihaqi. Kemudian lanjut ke tema berikutnya adalah aqallul jamaati, yang paling minimalis berjamaah. Au man tanaqidu bihil jamaah, atau bagaimana terjadi berjamaah, apakah 2, 3 dan lain sebagainya. Aqallul jamaati, yang paling sedikit berjamaah, isnani, 2 orang, imamun wa ma'mumun, imam dan makmum, walau ma'asobiyin, walaupun bersama dengan anak kecil makmumnya, inda Syafi'iyah wal Hanafiyah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, walaupun anak kecil yang belum mumayyiz. Tetapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, wala tanaqidul jamaah ma'asobiyin mumayyizin. Kalau dia tidak berjamaah, kalau misalnya dia sobinya itu anak kecilnya, dia belum mumayyiz, masih 5 tahun, masih 6 tahun begitu. Ini terjadi jemaah, dia sholat sendirian itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tetap dia diganjar dengan sholat berjamaah. Itu yang poin pentingnya. Jadi memang semuanya sepakat 2 orang, tetapi yang menjadi perbedaan adalah kalau seandainya nih anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu bukan balik ya. Kalau balik itu semua sepakat sudah ini. Mumayyiz itu dia masih kecil, 6 tahun. Kan belum balik tuh. Tapi 6 tahun itu dia sudah tahu yang benar. Kan ada yang 6 tahun sudah bisa diatur tuh. Sudah bisa tahu ini salah, ini benar. Ada yang 6 tahun belum apa-apa, masih maunya main aja begitu. Nah, itu namanya mumayyiz. Tapi kalau yang mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan antara yang baik yang buruk. Kalau yang Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dia nggak mumayyiz aja sudah sah. Dia misalnya ada orang tua, seorang ibu berjamaah dengan 5 tahun umurnya, berjamaah dengan anaknya 5 tahun, sudah kena jamaahnya, walaupun belum mumayyiz, walaupun masih belum mumayyiz, diajarin misalnya, ayo sini jamaah ini, anaknya masih, yang penting ikut aja begitu, yang penting ikut aja, ikut begitu, itu tetap berjamaah, tetap dapat pahala berjamaah menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, dia harus mumayyiz, harus sudah dewasa walaupun belum balik ya, umur 7 tahun atau sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ini ijtihad mereka begitu terkait dengan kalau misalnya dia mumayyiz. Nah, kemudian mereka berdasarkan dalil kalau misalnya yang sobi itu Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW
menjadi imam dan Ibnu Abbas makmum. Abdullah bin Abbas. Ah, itu kan ketika Nabi sholat ini ya, sholat malam, kemudian Ibnu Abbas ikut. Nah, rupanya Ibnu Abbas itu masih kecil, cuman masalahnya kecilnya Ibnu Sim'in 7 tahun. Nah, ini perbedaan pendapat, ini Ibnu Abbas udah mumayyiz atau belum begitu. Nah, ini yang menjadi poinnya di situ. Ketika Ibnu Abbas berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ibnu Abbas disuruh dipindahin ke sini, gitu kan? Karena kan Ibnu Abbas nggak tahu di sini aja ikut berjamaah, namanya anak kecil kan, sini aja. Kemudian Rasulullah memindahkan di sebelah sini. Nah, itu. Nah, dalilnya yang paling minim berjamaah itu terjadi kesepakatan 2 orang, al-isnani fama fauqahuma jama'atun. 2 orang lebih itu sudah berjamaah. 2 orang lebih dia sudah berjamaah. Kemudian afdolul jama'ati fil masjid. Afdolnya berjamaah di masjid. Memang sah dia berjamaah di rumah, tapi lebih afdolnya di masjid. Kenapa? Karena ada fadilah-fadilah tadi yang datang ke masjid. Walaupun di rumah misalnya dia berjamaah di rumah, tetap dia sah jamaahnya dan mendapat pahala berjamaah, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang tadi itu. Setiap langkahnya dia dapat apa? Dia dapat kebaikan-kebaikan, bisa menghapus kesalahan dan lain-lain. Nah, itu lebih afdolnya adalah di masjid. Lebih afdolnya di masjid. Li ghairil mar'ati awil khunsa, selain wanita maupun khunsa, ya, yang punya kelamin 2. Nah, itu dia tidak di masjid. Nah, di sini afdalu minha fi ghairil masjid kal baiti. Nah, afdalnya itu adalah di rumah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Nah, ini yang dijadikan dalil ini. Maka lebih afdol salat seseorang itu di rumah kecuali salat fardu. Nah, ini yang dijadikan dalil kalau salat sunnah itu lebih bagus di rumah. Ini dalilnya. Nah, di sini fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi. Memang lebih afdol itu salat ya, salat orang itu di rumah kecuali salat wajib. Dia di masjid. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwasanya kalau sholat fardu itu lebih baik di masjid. Nah, lebih baik di masjid. Tapi memang sekarang itu kalau di fikih-fikih modern itu untuk wanita itu, karena dulu di zaman Rasulullah SAW itu belum ada penyekatan yang luar biasa menghindari fitnah. Tapi kalau sekarang kalau sudah ada menghindari fitnahnya, itu sudah banyak ulama yang beristihad dia tetap masih bisa di masjid kalau ada muhrimnya, misalnya suami istri misalnya ke masjid, kemudian ada tempat khusus ya, kayak begini modelnya dan lain sebagainya. Kalau ada muhrimnya, tapi kalau nggak ada muhrimnya dia lebih baik di rumah. Nah, kemudian di sini bagaimana afdolnya di masjid? Artinya ada di sini kan ada ini ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan inna a'dhaman nasi fis sholati ajron ab'aduhum fa ab'aduhum mumsin. Sesungguhnya ganjaran yang paling besar bagi manusia itu ketika berjamaah di masjid itu adalah cari yang paling jauh, kemudian yang paling jauh. Ya, jadi ada orang yang berdasarkan dalil ini memang kita hormati juga, akhirnya dia sholat jamaahnya di ujung, di jauh begitu, di jauh. Tapi menurut saya ini di apa hadis ini konteksnya itu bagi orang, kalau di zaman Rasul itu kan nggak seperti sekarang ini ya. Jadi ada yang dari Baduy itu datang dari pelosok-pelosok Madinah itu datang juga kemana? Ke masjid. Jadi dia nggak bikin jamaah sendiri di rumah masing-masing. Nah, sehingga cukup satu aja Masjid Nabawi, puncaknya di situ. Nah, sehingga dari jauh-jauh mereka datang ke Masjid Nabawi itu begitu. Nah, ini yang menjadi konteksnya di situ.
Bagaimana kalau hudurun nisa'i ilal masjidi? Bagaimana kalau wanita itu hadir di masjid? Amma hudurun nisa'i ilal masjidi, adapun wanita yang hadir di masjid, fayajuzu lil ajuz, boleh dia bagi orang yang sudah tua. Kemudian wa yukrahu lisyabah, dan dimakruhkan bagi wanita yang masih syabah. Syabah itu masih belum menikah. Khaufan minal fitnati, tetapi ada ilatnya, takut terkena fitnah. Tapi kalau nggak ada fitnah ya tidak masalah. Jadi takut terkena fitnah, kan banyak juga yang akhirnya, kalau apalagi kalau di kampung-kampung gitu ya, sekalian ke masjid ya sekalian ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, bukan muhrimnya, itu di situ. Tapi kalau cuma sekedar masjid pulang lagi ya tidak masalah, karena ada ininya, ada ilatnya di sini, ada karenanya, karena takut terjadi fitnah. Nah, ini ganjaran bagi orang yang berjamaah. Ganjaran sempurna bagi orang yang berjamaah, yang menemukan takbir yang pertama. Tadi yang sampai para ulama terdahulu sampai nyesal ya kalau dia masbuk begitu. Nah, ini ganjarannya di hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dari Anas. Qala man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula. Ini ada kalimatnya. Barang siapa yang ia sholat berjamaah 40 hari, berjamaah 40 hari, tapi dia berjamaahnya yudriku takbiratul ula, benar-benar menemukan takbir yang pertama bersama imam, kutibalahu baro'atani, maka akan ditulis dia dua. Yang pertama adalah baro'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari neraka, wa baro'atun minan nifaq, dan dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Itu yang pertama. Banyak ini baru satu. Kemudian yang kedua, likulli syai'in safwah wa safwatus sholati at-takbiratul ula wa fahafizu 'alaiha. Setiap sesuatu itu punya intan berlian, punya mutiara. Dan mutiaranya salat itu ketika takbir yang pertama. Nah, jadi itu makanya orang-orang ulama-ulama terdahulu pengen dapat takbir mutiara itu yang pertama itu. Takbir bersama imam yang Allahu Akbar yang pertama itu. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang lain terkait dengan fadilah-fadilah ketika dia bersama imam mengikuti takbir yang pertama. Di antaranya dijauhkan, kemudian dikuatkan imannya di sini, kemudian dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu, banyak nih. Makanya tadi sampai para ulama terdahulu sampai dia menyesal kalau dia tidak berjamaah, menemukan berjamaah tapi dia masbuk begitu, tidak takbir yang pertama, tidak bersama imam. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke tema berikutnya. Oh iya, 40-nya di sini sih disebutkannya arba'ina yauman, ada harinya. Arba'ina yauman, 40 hari, tapi tidak disebutkan maghribnya saja 40 hari, tapi di sini arba'ina yauman fi jama'atin. 40 hari dia berjamaah. Tapi kalau saya sih pribadi semuanya ya. Semuanya ikut berjamaah selama 40 hari, kemudian mendapatkan itu akan di dua itu ya. Itu sulit sekali itu. Sulit juga. Kadang-kadang ada juga yang kesulitan yang melaksanakan seperti itu. Jadi oh iya, tadi Jumat itu lebih penting daripada sholat yang lain. Misalnya tadi ininya pertama Jumat, kemudian subuh ya, subuh kemudian isya tadi gitu. Jadi pertanyaannya kenapa Jumat gitu? Kenapa Jumat lebih akidun, lebih penting berjamaah daripada yang lain? Pertama karena Jumat wajib. Karena
Jumat wajib. Artinya sholat Jumat berjamaah itu wajib. Artinya sholat Jumat itu ya harus dilakukan berjamaah, maksudnya begitu. Jadi kalau yang lain kan ada sunnah muakkadahnya. Nah ini pertama itu. Kedua, banyak fadilahnya. Sholat apalagi ada hukum khusus terkait dengan Jumat. Ada mandi Jumat, ya seperti itu. Lain kalau mau maghrib kan nggak ada. Sunnahnya kalau mau maghrib mandi maghrib nggak ada. Tapi kalau Jumat ada mandi Jumatnya. Bahkan ada yang bilang wajib gitu. Nah itu ada sampai ke situ. Nah kemudian sampai ada khutbahnya, itu kan tandanya nggak hanya sekedar berjamaah tapi mendengarkan tausiah sambil mendapatkan berjamaah itu. Diringkeslah, makanya sholat Jumat ringkesan daripada sholat zuhur. Nah itu yang menjadi menurut saya ulama tapi sekali lagi perkataan Rasul tidak mengatakan ini Jumat yang pertama lebih utama jamaahnya, tidak. Ini ijtihad juga. Jadi ijtihad para ulama bahwasanya ini kalau dihitung-hitung tingkatan, ini yang jamaah ini yang paling oke ini Jumat. Kemudian baru subuh begitu. Kemudian Isya misalnya. Itu semua ijtihad. Artinya memang mereka para ulama memandang dalil, kemudian ini karena Jumat itu wajib, sehingga ini yang paling utama. Memang Rasul tidak mengatakan ini yang paling utama, ini enggak. Tapi itu hanya analisis atau ijtihad ulama saja. Ya silakan. Ya menurut saya sih semuanya diikutin aja. Terlepas itu mana yang paling utama, nah itu hanya sekedar ini saja, dalam bahasa fikihnya al-muwazobah. Motivasi ya. Motivasi supaya kita tetap berjamaah begitu. Oh iya, itu nanti terkait dengan sholat Jumat ya. Kan kalau mazhab Syafi'i 40. Ya kalau nggak ada 40 dia ada namanya zohoran, sholat zuhur lagi. Di saya waktu di pesantren dulu, waktu di Banten itu dia penduduknya cuman berapa? Cuman ada masjid tapi penduduknya hanya kita santri sama, cuman nggak ada masjid santrinya, musola saja. Masjidnya di kampung. Nah, kampungnya hanya sekitar 15 kampung, 15 ini kakak begitu. Nah, akhirnya dia setelah Jumat dia langsung diri lagi melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Waktu itu saya nanya-nanya ini kenapa sholat zuhur lagi? Namanya juga belum tahu ya. Rupanya ketika sini ini namanya ngezuhuran, melengkapi sholat Jumat yang belum sempurna karena Syafi'iyah itu 40 begitu. Nah, kalau yang lain tidak. Kalau yang lain Imam Ahmad, kemudian yang lain itu cukup 3, ada yang mengatakan 2 sudah cukup dia sholat berjamaah begitu. Jadi itu kalau Syafi'iyah ya memang dia harus zuhur lagi. Jadi kalau dalam satu kampung dia ada masjid di situ, nah kemudian dia kurang dari 40 maka dia sholat lagi. Sholat apa? Sholat tidak ada sholat Jumat laki-laki. Harus ada sholat Jumatnya laki-laki. Kan sholat Jumat wajib, kecuali kalau dia musafir, baru ada rukhsah buat sholat Jumat. Tapi kalau dia mukim, dia harus sholat Jumat, kecuali dia musafir, dia pengen ke Bandung, itu ada rukhsahnya. Atau dia pengen ke Surabaya, tapi kalau dia diem kemudian nggak sholat Jumat, pengennya sholat zuhur, itu yang nggak boleh. Kecuali ada dalam keadaan darurat dulu tuh ya, corona itu ya misalnya, yang nggak boleh sholat Jumat, sholatnya di rumah masing-masing. Nah itu akhirnya ada fatwa MUI karena kan hal baru karena di zaman Rasul itu mengkiaskan dengan dengan hujan lebat dan lain sebagainya yang tidak berjamaah begitu ya, tidak rukhsah berjamaah di situ. Nah akhirnya ada fatwa MUI terkait dengan sholat Jumat di rumah masing-masing, artinya sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau normal begini ya, sudah normal begini ya wajib dia nggak bisa nggak sholat Jumat, kecuali dia berpergian atau dia dalam keadaan sakit atau dan lain-lain gitu. Tapi kalau dia normal biasa nggak, ya harus sholat Jumat. Habis sholat sholat lagi. Itu ada di Syafi'iyah, tapi menurut saya sih yang lebih populer di Syafi'iyah itu kalau kurang dari 40 ya.
Tapi kalau nggak kurang dari 40 itu kalau dia, oh iya, alasannya kalau ada satu kampung dua masjid. Jadi ada Safiyah itu mensyaratkan satu kampung nggak boleh lebih dari dua masjid. Nah, kalau satu kampung lebih dari dua masjid, maka dia salah satunya menjadi tidak bisa iqamatul Jum'ah, tidak bisa didirikan Jumat. Kalau dia didirikan Jumat, maka dia harus sholat zuhur lagi. Berarti dalam satu kampung itu ada dua masjid, bisa jadi satu di masjid, satu lagi di sebelah sono begitu. Nah itu ada dua masjid. Apanya? Nah, kalau dia Syafi'iyah dan mengikuti pendapat itu ya berarti dua-duanya. Karena dia di Syafi'iyah itu lebih detail itu kalau syarat iqamatil Jum'ah yang pertama 40, yang kedua masjidnya itu harus satu kampung itu harus satu. Jadi semua nggak boleh dua. Dulu di zaman Rasul satu, semua Masjid Nabawi aja. Nggak ada yang satu. Nah, itu sekarang akhirnya di zaman sekarang ada butuh dua begitu. Sehingga terjadi perbedaan di situ. Kalangan Syafi'iyah pun terjadi perbedaan yang gara-gara dua masjid tadi. Makanya yang masih populer itu kalangan Syafi'iyah yang 40. Nah, itu naik lagi zuhur. Tapi kalau yang ada satu kampung dua masjid, itu ada kalangan Syafi'iyah masih di mazhab di kitab-kitabnya, tapi tidak populer sepopuler 40 tadi. Tapi yang tadi yang kasus di Tangerang atau di Tebet dan lain sebagainya, dia naik lagi walaupun udah 40 itu pasti udah 40 sampai sampingnya itu. Sudah 40 lebih, tetap itu alasannya menurut saya adalah karena dalam satu kampung dia ada dua masjid. Nah, itu yang menjadi poin. Di situ dulu sih nggak ada bilang RW-RW-nya. Bahkan saya pernah itu samping-sampingan itu masjidnya. Cuman bedanya yang satu masjidnya NU, yang satu masjidnya Muhammadiyah gitu. Kebetulan saya waktu itu saya disuruh jadwal khotibnya di Masjid Muhammadiyah. Kemudian saya, lah ini kok masjidnya samping-sampingan? Rupanya di sana masjidnya NU dua ini ya, pakai dua azan itu ya. Kalau ini cuma satu. Lah ya. Ranting Muhammadiyah ya, cabang Muhammadiyah di Pulau Gadung itu. Sampingnya lah, ini kok sampingnya masjid lagi deket banget, cuman 10 meter. Sini masjid. Tapi jamaahnya penuh juga. Herannya penuh juga jamaahnya. Berarti semua udah dikotak-kotakin. Artinya ini buat, dan emang nggak muat itu ya. Walaupun di samping-samping nggak muat gitu. Tapi entah yang sebelah sini yang NU ini apa dia johor lagi? Wallahu alam, karena dia ikutin pendapat yang tadi yang satu masjid ada dua, dia johor lagi gitu. Tapi kalau enggak ya enggak berarti. Tergantung pendapatnya, dia ikut siapa. Biasanya ustadznya di situ. Ustadznya yang ngajarin itu dia megang kitab apa, kalau dia belum nyampe ke baca kitab itu, itu biasanya enggak. Ya yang sesepuh di situ. Biasanya kan ada sesepuhnya tuh yang ngajarinnya. Nah itu kalau dia sampai di bab itu, ada di Fathul Mu'in dan sebagainya, itu sampai ngajarin situ, itu nanti ketemu akhirnya dia, ya sudah kita zuhur lagi. Tergantung sesepuhnya juga ya. Lagi pula itu kan ijtihad, boleh diikuti, boleh juga tidak begitu. Yang sholat sunnah berjamaah. Oh, sholat sunnahnya dapat pahala 27 derajat atau tidak? Apa ini hanya untuk sholat wajib saja begitu ya? Iya, memang kalau dari sisi hadisnya masih umum hadisnya. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadzi. Jadi nggak ada kalimat sholat berjamaah wajib, tidak itu. Jadi umum hadisnya umum. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadisnya umum. Nah, kalau yang ingin mengumumkan itu hadis memakai di sholat sunnah atau sholat wajib, ya berarti dapat juga. Tapi ada yang memahami ini hadis buat sholat wajib aja. Itu kan akhirnya analisis daripada hadis itu. Tapi hadisnya tidak ada bilang wajibnya. Hanya secara umum saja bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, baik 23 atau 27 derajat, 25 derajat. Oh iya. Ya kalau yang
qobliyah itu emang nggak ada berjamaah, nggak bisa berjamaah, nanti bid'ah jadinya. Kalau misalnya qobliyah juhur, ayo kita qobliyah juhur berjamaah 2 rakaat, nggak ada ininya, nggak ada dalilnya. Ya sendirian dia berarti. Qobliyah maghrib nggak bisa sendirian juga, dia nggak bisa berjamaah. Nah kalau yang tadi yang sholat qiyamul lail itu karena ada dalilnya Ibnu Abbas tadi. Nah itu yang seperti sholat apa istisqa, gitu. Sholat id ya karena ada dalilnya, sehingga apakah itu pahala berjamaah ya memang itu disyaratkan kan berjamaah. Artinya kalau sholat id salah satunya adalah berjamaah karena ada khutbahnya kan gitu. Kalau sendirian khutbahin siapa? Sendirian ya khutbahnya minimal 2 kan gitu. Walaupun sholatnya di rumah, yang dulu yang covid itu kan suruh jamaah masing-masing tuh sholat id di rumah masing-masing, tetap 2 orang harus lebihnya. Karena kalau dia khutbah bersama keluarganya, khutbahin siapa kalau sendirian? Pasti berjamaah juga. Nah kalau kita pakai yang sholatul jamaati, sholat berjamaah lebih afdol, ya masuk juga karena itu adalah hadis yang mutlak. Artinya semuanya bisa nyambung, mau dia wajib ataupun sunnah. Mandi Jumat di pagi. Oh, nanti keringetan berarti ya. Tapi memang hadisnya sih umum saja. Tentang man ghassala yaumal jum'ah itu saja, jadi nggak ada kalimat pagi sore, nggak ada, pagi jam 11 nggak ada, hanya kalimat man ghassala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Nah itu kalimatnya gitu, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya berarti dia nggak ada kalimat barang siapa yang mandi jam 10, nggak ada gitu. Jadi umum saja, dia mau pagi dapat juga, dia mau jam 8 ya dapat juga, tapi kalimat hadisnya begitu, man ghassala yaumal jum'ah, ada fadilahnya itu, falahu ajrun apa begitu. Barang siapa yang mandi Jumat, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Iya, mandi tetap aja sunnah, tapi dia nanti ya kalau dia langsung Jumatan ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Iya. Oh, pagi-pagi mandi. Nah, itu nanti terkait dengan niat. Jadi kalau dia ibadah nggak ada niat, itu nggak dapat apa-apa. Jadi dia niatnya niat, karena mandi itu ada beberapa macam, ada mandi wajib. Jadi kan sama mandi wajib pemain sama mandi juga begitu. Ada apalagi kalau Imam Abu Hanifah yang mengatakan nggak perlu ini, langsung jebur aja udah mandi wajib. Tapi itu yang membedakan niatnya itu. Jadi kalau dia misalnya niatnya sama seperti hari-hari kemarin mandi biasa, ya udah dia sama seperti mandi mubah. Maksudnya nggak pernah mandi? Oh, padang pasir, nggak, jarang air ya. Nah, sehingga disuruh mandi begitu. Itu analisis saja itu ya. Itu analisis saja. Kalau misalnya kenapa Jumat itu disuruh mandi, ya memang itu analisis saja. Karena pengen ngumpul bareng banyak, suruh mandi, ya kita suruh mandi. Tapi itu analisis. Artinya istilahnya tadi yang membedakan itu adalah niatnya. Mau mandi junub, mau mandi wajib, mau mandi sunnah. Kalau mandi wajib kan mandi wajib. Kalau mandi sunnah, mandi Jumat. Mandi mubah itu mandi yang biasa kita lakukan, mandi sore, mandi pagi itu mandi mubah. Dilaksanakan nggak masalah, tidak dilaksanakan juga tidak masalah. Iya betul. Iya basah juga. Iya mandi. Artinya tapi tidak ada syaratnya harus basah semuanya. Beda dengan mandi Jumat, mandi junub ini. Ya mandi aja, iya mandi biasa. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan masih banyak tema-temanya terkait dengan berjamaah ini. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.